Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Lady. Nah, di video kali ini yang seperti udah kalian lihat di judulnya, aku bakalan bikin, ini hair care routine aku yang part kedua. Sebenarnya aku kan udah bikinin yang sebelumnya itu, ini di video yang ini. Nah, kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa kesini. Nah, itu dulu aku pakai yang hair care rutinnya tuh produk-produknya itu. Dan sekarang kalau misalnya kalian kepengen tahu apa sih hair care rutinnya, kok rambutnya diwarnain mulu tapi kok kayaknya nggak ada masalah gitu ya kak. Nih, aku bakal kasih tahu apa aja produk-produknya yang aku gunakan untuk merawat rambutku yang diwarnai dan mengurangi kerusakan akibat pewarnaan. Nah, kalau misalnya kalian udah penasaran, jangan lupa untuk ini di subscribe, terus juga di like dan juga share ke semuanya. Yuk langsung aja, ini dia videonya. Nah, di sini aku mau kasih tahu dulu yang pertama itu yang basah-basahan. Nah, kita kan pasti keramas ya, Bu ya. Kalau misalnya mengurus rambut, awal mulai pasti dikeramas dulu. Nah, awal mulanya aku keramasin rambut aku itu menggunakan ini produknya yang paling sering aku pakai. Ini dia si Keratin Smoothnya dari Tresemme. Kenapa aku pakai dia? Ini ya kan kayak kalian mungkin ngeliat, ya emang sebagus itu apa? Ini kan gampang banget ditemuin ya. Jangan salah, dia itu kalau yang aku pantengin ya, kayaknya satu-satunya produk shampoo yang ada keratinnya. Kenapa aku milih yang ada keratinnya? Karena ini penting banget buat kalian yang emang sering banget ngewarnain rambut, apalagi sampai ke proses bleaching itu yang super ekstrim. Karena kenapa? Kayak proses bleachingan itu tuh bisa mengurangi kandungan keratin yang ada di batang rambut kita. Nah, salah satu shampoo yang bisa mengkondisikan rambut kita ya seenggaknya adalah sedikit keratinnya, ini si Tresemme Keratin Smooth. Dia juga hasilnya di aku, dia nggak kayak bikin kalau misalnya aku keramas terus juga kayak ketarik-tarik gitu, kayak kusut gitu. Enggak, dia beneran menjadi smooth di rambut aku. Berikutnya di sini masih shampoo juga. Nah, kenapa sih kok shampoo-nya banyak banget? Enggak, aku 2 doang. Yang paling wajib itu yang hampir aku pakai sering itu yang ini. Dan yang ini tuh aku pakainya sekitar kayak seminggu sekali aja. Yaitu apa? Ini dia. Iya, ini Kultusia, produknya murmer aja. Tapi kenapa aku pilih dia? Ini tuh sebenarnya kayak shampoo silver gitu. Dan kenapa aku pilih si Kultusia? Sebenarnya bisa sih aku pengen yang lain kayak shampoo silver yang lain, tapi susah dicari, terus juga harganya ya agak lumayan gitu ya. Nah, aku pilih dia ini karena yang pertama ini gampang banget ditemuin, terus udah gitu ini harganya juga nggak bikin kantong jebol, kayak nggak nyampe 50.000 kayaknya sih untuk satu botol kayak gini. Dan dia ini benar-benar kayak shampoo silver pada umumnya, warnanya kalian bisa lihat ya tuh. Ini tuh kalau kita tuangin di tangan tuh warnanya biru. Dan cara pemakaiannya, aku pakai ini tuh aku basahin rambut aku kasih dia sebagai shampoo biasa, terus aku makainya seminggu sekali aja. Nah, setelah aku basahin dan aku shampooin seperti biasa, tapi aku diemin dulu selama kayak 5 menit gitu, baru nanti aku bilas pakai air sampai bersih. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu, kalian bisa lihat ya. Nah, rambut aku ini kan warnanya agak ke silver-silver gitu, terus juga ada yang ash-nya. Nah, itu kenapa pentingnya menggunakan shampoo silver. Jadi dia lebih menahan warna biar nggak gampang kuning. Yang kedua, ya ini aku bakal ngasih tau conditioner, tapi sebenarnya stepnya yang benar adalah shampoo, hair mask, baru conditioner. Tapi kan kalian kebanyakan itu pasti makainya habis shampoo conditioner atau enggak shampoo hair mask kayak gitu kan. Ya salah satunya ada yang dibuang. Tapi kalau aku semuanya dipakai. Nah, produknya apa sih yang aku pakai? Ini aku pakai The Body Shop Banana. Ini yang dari The Body Shop lah ya, tadi udah ngomong. Ini dia for normal to dry hair. Aku ambil dia kenapa? Dia bilang sini for dry hair. Pasti kalian tahu kalau emang kalian tuh udah pernah ngewarnain rambut, rasanya kayak gimana, crispy-crispy gitu ya, kayak dry banget. Nah, dia tuh bener-bener menolong rambut aku dari kekrispian itu, kekrispian dong, kekeringan itu. Jadi ini juga selain bisa menolong rambutku yang renyah-renyah itu, ini baunya enak banget. Pisang banget, parah. Aku tuh kalau misalnya nyium ini
Langsung, aduh sedih banget sih, ini udah mau habis gitu. Kapan sih mau buka jadi aku bisa beli belanja? Langsung aja kita ke produk berikutnya. Nah, berikutnya adalah step yang ketiga, yaitu menggunakan hair mask. Yes, ini aku pasti menggunakan hair mask. Karena kenapa? Biar dia nutrisinya tuh lebih diserap ke dalam. Istilahnya tuh kalau misalnya di skincare ya, dia itu serumnya gitu. Nah, ini di sini ada 4 produk yang aku punya, tapi aku bakalan cepetin aja. Maksudnya aku bakal nggak bahas terlalu dalam, karena ini biasanya aku pakai ganti-gantian, dan beberapa emang yang aku pilih hanya untuk memberikan kelembapan atau enggak memberikan rambut aku tuh biar enggak kering banget gitu. Nah, yang berhasil untuk mendapatkan hasil yang aku inginkan, biar lembut, biar halus, biar nggak kering itu, aku yang benar-benar merasakan pertama yaitu yang ini. Ini Ellipse Vitamin Hair Mask yang smooth and silk. Ini pro keratin again, dia ada keratinnya. Ini aku udah habis nih, dan ini udah botol keempat aku stok sebelum kita di karantina. Ini udah 4 habis sama aku. Ini bagus banget dan langsung membantu maksimal deh halusnya gitu. Nah, selanjutnya juga ada produk yang bikin halusnya tuh maksimal gitu. Kalau misalnya ini habis, terus aku cari nih ke tempat lain gitu. Terus ada yang sachetnya kayak gini. Nah, ini tapi bukan dari Ellipse, dia ini dari L'Oreal. Ini L'Oreal Smooth Intense. Ini yang 1 minute rambut halus tahan lama. Bener banget, ini halus banget gitu rasanya. Kalau misalnya udah dipakai ini tuh bener-bener halus banget. Ini aku kalau misalnya ada langsung aku ambil stok biar jangan kehabisan, karena aku tidak bisa skip dengan yang namanya tidak menggunakan hair mask gitu. Dia sih hasilnya sama-sama bagus di antara kedua ini. Jadi alternatif aja gitu, kalau misalnya ini nggak ada, aku pakai yang ini gitu. Nah, ini hair mask juga masih ya. Hair mask yang aku lagi pakai, bukan yang favorit juga sih, cuman lagi pakai. Ini aku lagi iseng jalan ceritanya, terus aku nemuin produk ini. Ini Cultusia, dia yang lidah buaya cream bath. Dia tuh apa ya, aku senengnya dia sejar gede ini, harganya murah banget. Aku kayak kalau nggak salah cuma kayak 50 ribuan gitu. Dan kalian bayangin kalau cream bath ke salon, salon murah aja berapa sih? Kayak 50 ribu gitu ya. Udah kita 50 ribu dapat 1 jar. Jadi kita bisa berapa kali pakai, daripada kita 50 ribu ke salon, mending kita beli ini kita sendiri gitu. Jadi kan cuman kalau cream bath kan yang gitu-gitu aja kan ya, kita bisa lakuin sendiri di rumah. Nah, ini dia yang aku suka dan ini masih aku pakai sampai sekarang. Dia tuh wanginya ya kayak wangi kita lagi di salon gitu, paham kan, bau-bau kita habis pulang dari salon. Dan ini tuh dingin banget. Untuk yang lidah buaya dia warnanya hijau kayak gini, dan bener-bener di kulit kepala tuh ada cooling sensation yang aku suka itu. Jadi kayak bikin apa ya, feelingnya tuh bener-bener fresh gitu. Dan ini kalau misalnya kalian emang pengen cobain, kalian cari ini tuh kayak di dandan again. Aku tuh kenapa ya dandan mulu gitu, padahal drugstore banyak kayaknya nih ya, karena aku udah lama nggak ke mall, terus kayak yang kalau kita lewat adanya dandan, jadi aku mampirnya di situ. Dan tapi produknya juga lumayan lengkap sih kalau buat yang urusan perambutan. Hai, perambutan. Pokoknya urusan rambut gitu. Masih hair mask. Ya, ini aku mau kenalin ini produk yang sangat amat aku cintai. Kenapa? Ya, aku kenalin dulu aja lah ya. Ini produknya, ini Kerastase yang resistance, pokoknya yang extensionist itulah. Nah, seperti judulnya dia bilang kan di sini extensionist, jadi memperpanjang rambut kalian. Aku merasa kalau misalnya aku rajin banget ya potong rambut tuh, kayak sebulan pasti potong rambut itu. Kenapa rambutku segini-segini aja, padahal tuh ya numbuh, saya bukan nggak numbuh. Cuman kalau misalnya aku potong rambut tuh kayak kadang ngerasa, aduh ini kayaknya motongnya kependekan deh. Aku pakein ini rutin kayak sebulan gitu, kayak nggak nyampe sebulan, malah kayak cuman 2 mingguan atau mau 3 minggu. Ini langsung kayak oke, rambutku sudah balik lagi seperti kemarin gitu. Jadi ini bisa membantu mempercepat yang namanya rambut aku biar gampang balik ke posisi dong, maksudnya panjangnya ke yang semulanya gitu. Tapi kekurangannya dari dia ini harganya mahal banget gitu ya. Harganya ini tuh kayak sekitar 700 ribuan atau 800 ribuan gitu. Tapi kalau misalnya ada yang paketan biasanya lebih murah, dia udah paketan sama shampoo. Tapi aku nggak butuh shampoo-nya, aku butuh cuma si ini doang, hair mask-nya doang. Nah, ceritanya kita kan udah keluar dari kamar mandi gitu ya, udah bilas, udah bersih, kita mau ke kamar.
Nah, sebelum aku ngeringin rambut, aku pasti menggunakan hair tonic. Jadi dalam kondisi rambut aku basah, aku menggunakan hair tonic. Kenapa sih aku pakai hair tonic? Ya sebenarnya emang rambut aku tuh dulunya kayak beberapa bulan tuh sempat kayak mengalami kerontokan, tapi nggak yang parah banget. Cuman aku langsung, aduh parah nih rambut gue kenapa gitu. Kayak lebay gitu kan. Akhirnya aku menemukan ini dia. Ini Rudy Hadisuwarno yang ginseng plus pitantriol. Nah ini udah mau habis asli ya, kayak di video ini banyak banget produk yang habis, sedih. Nah ini tuh aku pakai. Kalau emang kalian sadar ya nih, tuh kelihatan gak sih banyak banget kayak rambut aku yang numbuh-numbuh gitu. Ini kan beda ya, ini anak rambut. Tapi anak rambut aku juga banyak banget sih, parah udah kayak poni. Nah ini tuh banyak yang numbuh-numbuh gitu, pendek-pendek. Itu aku rasain setelah aku menggunakan ini, dan ini udah mau habis nih, pada numbuh-numbuh gitu, agak gengges gitu sih. Cuman ya berarti dia artinya dia membantu untuk menumbuhkan rambut gitu. Nah, aku kan kehabisan dia nih. Nah, aku menemukan alternatifnya, yaitu dia sama-sama dari Rudy Hadisuwarno. Ini yang hair loss defense. Tapi aku sebenarnya untuk sekarang ini nggak rontok lagi, nggak tahu karena ditolong sama dia atau emang udah mulai membaik kondisi rambut aku menggunakan rangkaian yang lainnya juga. Nah, aku menemukan dia kurang lebih sama khasiatnya di aku. Dia setelah aku pakai sekitar 2 mingguan gitu, di rambut aku rasanya makin banyak nih yang berdiri-berdiri. Nah, itu tuh kayak Wow, aku suka. tapi sebenarnya aku kurang suka sama aromanya. Ya aromanya sih kayak hair tonic biasa, karena aku sebelumnya kan emang udah jatuh cinta banget tuh sama hair tonic aku yang Johnny Andrean. Itu aku suka banget karena wanginya bener-bener tahan lama, setahan lama itu, dan khasiatnya di rambut aku juga bagus. Tapi ini kedua ini nggak kalah bagus, cuman kekurangannya di aromanya aja kayak ya biasa aja gitu. Berikutnya, setelah aku menggunakan hair tonic, aku di sini akan menstyling rambut aku. Yang dimana maksudnya kayak ngeringin rambut aku pakai hair dryer, terus habis itu aku catok. Nah, penting juga kalian perhatikan untuk menggunakan protektor untuk melindungi rambut kalian dari paparan panasnya hair dryer, terus juga catokan gitu, biar nggak gampang crispy. Nah, di sini aku punya beberapa produk yang aku sangat amat cintai gitu. Nah, pertama produknya apa? Ini dia produknya. Ini L'Oreal yang Extraordinary Oil. Kayak di video sebelumnya aku juga udah mention. Aku suka banget, tapi ini keluaran yang cukup baru dari yang seri yang sebelumnya aku udah jelasin di video aku yang lama. Nah, dia ini ekstrak jasmine. Kalian bisa lihat dong. Nah, ini tuh ada beneran ada bunganya, ada si jasminnya. Wanginya juga much better than yang aku pernah jelasin di video itu. Ini wanginya paling enak menurut aku. Dan dia juga ada varian-varian lainnya. Kalau nggak salah kayak ada yang lavender, terus ada yang apa gitu, aku lupa. Tapi sejauh ini aku nggak bisa move on. Aku pasti kalau misalnya beli yang L'Oreal Extraordinary Oil, aku pasti milihnya yang hijau ini, yang jasmine. Terus ya, ini kenapa aku suka banget. Dia itu bener-bener berhasil bikin rambut aku tuh nggak crispy, nggak renyah gitu. Kalau misalnya kita pakein, kita gini, kita pegang, kita gini-giniin tuh bener-bener kayak khasiatnya berasa setelah kita catok. Apalagi itu tuh bener-bener kayak rambut kita tuh jatuh banget. Terus juga nggak kering, karena kan biasanya kita kalau udah nge-hair dryer terus dicatok lagi tuh kayak renyah banget gitu ya. Renyah dong, renyah banget. Nah, ini tuh bikin rasanya tuh ya nggak, rambut kita kayak jatuh dari sananya. Terus produk selanjutnya juga ini masih oil-oilan ya. Nah, ini tuh aku punya cinta banget. Ini tuh aku dikenalin sama orang, ada salon deket langganan aku. Jadi aku waktu itu lagi di keramasin sama dia, terus aku dipakein ini, kayak rasa, ih kenapa kok halus banget ya, aku nanya gitu. Oh iya, aku pakai vitamin ini, kamu mau cobain gitu. Terus aku pakai, iya loh, bener-bener aku kayak pakai gitu doang. Terus diusap-usap, diginiin, rasanya tuh halus meskipun belum kalian keringin, meskipun belum kalian catok, itu rasanya bener-bener langsung halus. Nah, tapi aku agak susah nemuin dia. Tapi aku kalau misalnya beli dia, aku tinggal ke salon itu aku beli, dan kebetulan kondisinya nggak jauh dari rumah aku. Jadi kalau misalnya ini nanti habis, aku bakal kesana buat beli lagi. Terus juga baunya nggak tahu ini karena emang memori aku kemarin pas di salon nemuin dia, tapi emang baunya sih kayak salon banget gitu. Terus juga emang oilnya
nggak yang gimana ya, dia tuh teksturnya air, maksudnya cair banget. Nah ini tuh rani banget, cair banget. Tapi kekurangannya adalah kalau misalnya kalian pakainya ini kebanyakan nanti malah lepek gitu say. Tapi kalau misalnya kalian pakai dikit aja, terus kalian usap-usap di bagian batang rambut sini dari tengah ke bawah, itu udah halus banget. Nah terus kalian mikir itu kayaknya barangnya susah deh ditemuin gitu ya. Tapi jangan sedih say, aku masih ada oil yang pasti kalian gampang banget nemuinnya. Kalian pasti sering kan ngeliat ini. Nah ini itu hasilnya juga bombastis banget. Kenapa? Karena kalian lihat deh nih ya, ini tuh sama yang ini hair masknya itu kayak satu rangkaian. Dia udah ada keratinnya. Jadi buat kalian yang rambutnya gampang patah, kalian bisa pakai ini. Dia tuh bisa menutrisi ke batang rambut kalian. Jadi keratinnya tuh bisa masuk ke dalam batang rambut kalian, si keratinnya itu. Terus kalian juga pasti bisa nemuin ini sama-sama Ellipse, tapi kondisinya berbeda. Yang ini tuh kayak kapsulan. Nah kalau yang ini tuh udah ada pumpnya, jadi ini lebih apa ya, lebih higienis gitu, lebih gampang juga, nggak belepotan kan. Kalau yang ini kayak kalian pakai satu, kalau misalnya satu dipakai kebanyakan, kalau dipakai setengah terus sisanya taruh mana bingung. Nah kalian bisa pakai yang ini. Tapi kekurangan dari yang ini adalah dia nggak ada keratinnya kayak yang ini. Dan kelebihan yang ini adalah wanginya enak dan lebih ringkes gitu. Tapi harganya yang ini lebih mahal sih. Yang ini cuma 6 mili, yang ini 34 mili. That's finally aku terbebas dari utang pertanyaan. Kak, hair care rutinnya mana? Nah, ini udah aku buatin videonya, aku udah kasih tahu semuanya. Semua rangkaian yang biasa aku pakai kalau misalnya aku keramas, lagi jadwal keramas, itu aku pakai semuanya. Tapi maksudnya bukan kayak 4 oil aku pakai gitu. Maksudnya kayak tadi kan ada 4 oil, tapi nggak dipakai semuanya gitu. Ya aku ganti-ganti. Misalnya hari ini aku pakai L'Oreal, besok aku pakai yang Biolage, besoknya aku pakai yang Ellipse gitu-gitu, diganti-ganti. Tapi aku nggak skip yang namanya 5 step kalau aku lagi keramas. Pertama pakai shampoo, terus habis itu pakai hair mask, habis itu aku pakai conditioner, habis itu aku pakai hair tonic, habis itu aku pakai oil gitu. Nah gimana menurut kalian? Kalian udah terjawab belum pertanyaannya yang mengenai itu kenapa rambutnya diwarnain mulu tapi nggak kenapa-napa? Sebenarnya kalian harus mengerti kondisi rambut kalian, jadi pemilihannya itu perlu yang tepat gitu, nggak asal-asalan. Nah semoga video ini bisa membantu buat kalian yang selama ini tuh punya permasalahan di rambut yang rusak karena pewarnaan rambut gitu. Nah kalau misalnya kalian dari tadi nonton aja nih, jangan lupa untuk melakukan ini, di subscribe, terus juga bantu like-nya. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, ke keluarga boleh, ke semuanya juga boleh. So I hope you guys enjoy this video. See you guys next time, bye.